Hai guys, gue Bunga Mentari, perwakilan dari Komutasi, mau ngobrolin seputar korupsi nih. Dan kita tuh sering denger tuh apa korupsi, kegiatan yang ada isu-isu korupsinya, kita pasti sering banget denger. Dan kita mau ngobrolin ini bersama seseorang yang seumuran juga sama kita dan masuk dari generasi Z ya, ini termasuk generasi Z. Dan kita mau ngobrolin korupsi apa aja yang ada di lingkungan perkuliahan. Sini dengan kakak siapa di sini? Halo guys, nama gue Sodam, biasa dipanggil Sodam. Ya. Gue adalah mahasiswa di salah satu universitas yang ada di Yogyakarta tentunya. Gue dari angkatan 21, zaman Covid bro. Iya, sama. Jadi kita kuliah seumuran. online. Iya. Iya. Buat pembukaan kali ini, menurut lo, Waduh. apa sih korupsi itu? Menurut gue sih, jujur kalau korupsi itu salah satu bentuk kesengajaan dari seseorang, bisa mungkin individu atau mungkin secara tim atau kelompok. Dan mereka tuh benar-benar nyusunin segala cara, benar-benar seprepared itu buat apa ya, Kepuasan kepuasan pribadi. benar. Iya. Mereka belum ingin mencapai target sesuatu yang dimana itu tuh suatu hal yang negatif banget ya. Iya. Karena merugikan buat orang lain, orang sekitar tentunya. Yes. Dan yang pasti mereka tuh gila sih. Iya, benar. Iya nggak sih? Itu Gila demi sih. demi kepuasan Iya. individu dan Betul kepentingan pribadi. Jadi sangat negatif sekali ya. Dan Betul. kita sering banget menemui nggak sih? Sering banget menemui di lingkungan kita, apalagi di lingkungan perkuliahan guys. Sering banget kita lihat tuh apa aja kegiatan-kegiatan yang ada isu-isu korupsinya. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan dari aku lagi. Apalagi? Masih seputar korupsi. Kakak ini pernah nggak sih waktu kuliah atau waktu ada kegiatan di kampus dan lain-lain pernah mendengar atau tahu atau masuk dalam korban korupsi nih? Oke, di kuliah ya? Iya, di kuliah. Takut nih kesebar nih kuliahnya nih. Nah, hati-hati ya guys, ini benar-benar isu yang sangat negatif dan sensitif ya kan. Jadi kalau buat yang kenal aku tolong diem aja ya. Takut Jadi, nih. Oke, jadi kalau buat pengalaman gue sendiri, mungkin korban ya, karena kalau buat pelaku gue nggak bakalan berani nih di sini. Iya benar. Nanti takut banyak korban yang komen tiba-tiba loh. Kok Sudah ada, ya. iya. Bukan guys, gue bukan pelaku dan kebetulan gue itu salah satu korban. Yang dimana kita di kampus tuh ada beberapa event nih. Kita bikin satu event dulu. Iya. Di event yang pertama tuh kita mungkin itu salah satu event yang besar buat kita karena itu event wajib tahunan yang dimana ya harus bagi mahasiswa itu di program studi itu. Dan mungkin karena ya kita kan mahasiswa dengan dana yang sangat minim ya tentunya. Yang dana sangat minim, jadi kita harus mencari cara agar kita mengumpulkan dana sebesar itu gimana pun caranya agar ya terkumpul dengan cara-cara yang apapun instan. lah, Iya, betul kan? banget. Iya. Nah, jadi waktu itu tuh misal salah satu contohnya nih, Iya. kayak pungutan liar gitu sih. Kok liar ya? Liar bukan Iya sih? Iya. Ya mungkin paksaan ya lebih Iya. tepatnya ya. Karena biasanya itu kita ngadain event tuh sering banget kita harus wajib iuran. Iya. Bisa aja tuh kita bener-bener nggak dapet benefit apapun dengan embel-embel kayak ini kan acara kampus, kan lu mahasiswa, masa lu kagak mau iuran gitu. Dan ternyata faktanya dananya pun lebih dari cukup. Bahkan saat kita ternyata memang kita mencoba untuk bodo amat akan iuran itu ya, ternyata bahkan dananya itu sangat cukup dan bahkan lebih bisa buat event selanjutnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua mungkin kayak sebenarnya bukan ke uang sih ya, tapi lebih ke orang-orang ya, orang-orang nih, orang dalam. Nah, iya, jadi misal kita ada event sesuatu yang dimana tuh seharusnya tuh ada salah satu atau beberapa orang yang memang ahli di bidang itu, tapi karena suatu kehormatan ya, jadi kalau korupsi kan memang mereka gila kehormatan, selain gila uang gila popularitas biasanya tuh. Nah, sedangkan mereka tuh benar-benar kayak dalam satu circle tuh langsung bentuk suatu kepanitiaan, kita benar-benar nggak tahu satu sama lain. Mereka tiba-tiba bikin, lalu dari dananya mereka yang ngatur sendiri, bahkan susunan kepanitiaan, ya at least tanpa ikut campur yang lain di luar teman-teman mereka. Bener banget, dan ternyata ya emang dananya pun
dari hasil korupsi sebelumnya. Oh, gitu. Seperti itu. Jadi kadang tuh selain ada korupsi uang, korupsi dalam bentuk lain itu juga bisa Benar disebut banget. korupsi ya guys. Jadi kayak korupsi kepanitiaan, korupsi suara, korupsi waktu juga termasuk korupsi. Kayak ada dosen juga nggak pernah berangkat. Iya, kayak dosen nggak pernah berangkat. Itu juga korupsi waktu mahasiswa ya kan. Banyak banget hal-hal yang dirugikan yang kita tuh tanpa sadar itu termasuk kegiatan atau termasuk dalam bentuk korupsi. Bener banget. Kira-kira apa aja nih yang memicu adanya korupsi tersebut? Oke, pemicu ya. Iya. Jadi kalau menurut gue sendiri itu yang pertama tuh pasti mereka tuh serakah. Mereka serakah akan jabatan, akan kekayaan, pasti Iya, juga iya. mereka ada target kan tentunya. Dari target itu sendiri ya mereka ingin mencapai kepuasan. Iya, kepuasan. Kepuasan tersendiri dan caranya juga jelas buruk ya, kotor banget. Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga mereka tuh pemicunya itu biasanya karena dari dalam dirinya sendiri Iya. tuh kurang adanya sifat jujur. Iya, makanya Iya jujur kan? harus dibiasakan. Betul, dan benar banget. berdarah daging dari kecil nih guys. Jadi harus dari kecil nih kita harus jujur, harus Nah. membiasakan sifat-sifat jujur tersebut. Tuh, Selanjutnya apa lagi dan nih Kak? biasanya juga tuh orang yang sebagai pelaku korupsi nih, mereka tuh awalnya tuh karena udah kebiasaan acuh banget buat sekitar. Jadi kayak mereka tuh merasa di mana mereka dapat untung lebih, Iya. mereka bakal ya udah nge-push gitu buat tindak korupsi dan mengabaikan orang-orang di sekitar kita. Seperti Gitu sih. kayak nggak peduli ya sama Betul, lingkungan betul. atau nggak peduli sama orang Benar lain. banget, benar. Benar. Jadi 3 hal itu yang memicu adanya tindakan korupsi tersebut. Selanjutnya, gue mau nanya, Apa nih? kalau ada tindakan korupsi di sekitar lo, dan contohnya tadi kayak ada event, ada acara di kampus itu, apa tindakan lo? Jujur gue masih takut ya kalau misalnya Iya. secara langsung, apalagi dihadapkan orang yang melakukan tindakan korupsi, pasti serem banget gak sih? Iya, benar. Lawannya pasti kita gila jauh di Iya. atas kita kekuasaannya, Iya. jelas. Apalagi bisa juga kita dapat jadi keseret-seret tuh kalau kita secara langsung, ya nggak sih? ikut jadi ikut andil dalam itu ya. dikira. Ntar kita malah jadi korban yang lebih Iya. parah lagi. Waduh, gue kagak mau sih. Terus kalau buat gue sendiri ya kita harus menanamkan sifat jujur juga. Yang pertama, kita harus membiasakan diri buat jujur, karena menurut gue sendiri gimana kita mau apa ya, mau nggak korupsi kalau kita nggak bisa jujur. Apalagi waktu kita diberi tanggung jawab oleh orang lain. Itu yang kedua. Kan gue pernah baca juga nih, gue pernah baca kayak orang, kita bisa tahu sifat orang tuh di saat kita diberikan uang, entah diberi tanggung jawab, entah dipinjamkan uang. Iya, Kan kita bener. biasanya kalau mahasiswa kan sering banget minjem duit. Iya, benar. Nah itu salah satu apa ya, penyebab awal-awal korupsi, dan salah satu pencegahannya ya apa ya, jadi kita sendiri kalau bisa, kalau mungkin itu teman kita ya kasih tahu pelan-pelan. Iya, gitu. mungkin Kita bisa. kasih ingat, Iya, reminder bener, gitu ya. iya. Karena ya itu tadi lagi ya, orang ketika dikasih uang pasti kita kelihatan sifat aslinya gimana, entah dia nyelipin uang ke kantong lah, entah minjem duit yang nggak dikembaliin. Oke. Itu juga salah satu bentuk korupsi juga kan, Iya, dari dana bener. itu sendiri. Benar-benar. Gitu sih, jadi ya Jadi kita tegur dulu ya, betul, untuk kita tegur dulu pelan-pelan. Soalnya sifat-sifat seseorang yang menyebabkan dia itu korupsi itu awalnya dari sifat jujur guys, yang Betul kayak banget. mendarah dagingnya, yang benar-benar sifat dia gitu. Susah banget untuk dirubah kalau tidak ada kemauan dari dirinya. Jadi kita sebagai orang yang mengetahui atau korban dari korupsi, kita bisa melakukan atau tindakan awal kita adalah ngasih tahu dengan baik-baik, karena kan dia kan mengingatkan. bahkan kita sepantaran dengan mereka nih. Iya, Ini bener. buat kasus di kuliah aja ya. Iya benar. Kalau bahkan kita sepantaran ya, kita sebagai teman lah biasanya. Kita teman kayak kasih tahu, tolong lah, jangan lah gitu. Iya. Kayak kalau bisa ya transparansi lah tentang Iya. dana apapun itu, dari, Iya, bener. dari kegiatan apapun. Nah, itu juga salah satu tanggapan kita kalau di Betul. lingkungan perkuliahan itu ada tindakan korupsi. Ya, apapun kegiatannya, dana berapapun yang dikeluarkan harus transparan, Betul harus banget. ditulis dengan benar, harus benar-benar jelas. Betul, benar banget. Terus nih, seputar pengalaman lain, mungkin di luar kuliah atau di luar kegiatan-kegiatan anak kuliah, pernah nggak nih
menemui atau menjumpai tindakan korupsi? Oke, kalau dari gue sendiri juga mungkin dari SMA sih. Oh, dari masa sekolah ya, masih sekolah udah ada tindakan korupsi. Ya, apa nih? Itu gila sih, bahkan kita masih polos ya kan uang itu. Jadi posisinya kan gue alhamdulillahnya ada ikut suatu perlombaan di bidang seni, dan itu tingkatnya udah nasional gitu. Dan dimana kita bertiga nih, kita bertiga, dan alhamdulillahnya kita semua tuh dapat di masing-masing masing-masing kejuaraan ya. Dan at least kita pasti dapat hadiah nggak sih? Iya, ada juara. Apalagi kalau dari kayak pemerintah gitu pasti ada uangnya kan. Bener. Dan itu lumayan tuh. Dan tambah lagi kita juga dapat juara umum, dan pasti ada uang lebih banget lagi. Iya. Dan kita yaudah, sebenarnya kan kita menang, seneng tuh awalnya kita senang, terus udah kita balik. Dan waktu kita buat ambil piala di tempat lain, bukan di sekolah nih, ambil piala di tempat lain, kita cuma dibolehin buat ambil piala itu aja, dari piala kita masing-masing dan piala juara umum. Jadi cuma piala doang, uangnya enggak. Padahal kita udah lihat tuh uangnya tuh, kita dikasih tau kayak ini uangnya, cuma kayaknya jangan dulu deh, nanti saya titipkan ke pihak ini aja. Karena mungkin ya mereka pikir kita masih anak-anak, jadi kayak takut ya bawa uang banyak gitu. Bener. Terus ya udah, kita tahu tuh ada uang, ya kita percaya aja. Percaya kalau ya kita bakal dikasih lah, kita udah seneng tuh, karena emang itu adalah kita sendiri kan. Dan ternyata waktu kita udah bertemu langsung dengan pihak sekolah, kita tuh kayak apa ya, ternyata nggak dapet apa-apa. Jadi uang yang harusnya itu hak siswa, hasil dari juara itu ya, lomba kesenian itu tinggal dikasih guys. Betul, bener-bener dikasih sama sekali, dan cuma dikasih kayak uang upah kecil banget, yang berapa persen aja yang gitu. tidak menutup modal di awal guys, untuk pendaftaran, untuk transportasi dan lain-lain. Bahkan tuh karena kan jujur gue sendiri juga nggak cuma sekali kan ikut lomba itu, dan nggak cuma satu lomba aja, dan di lomba-lomba sebelumnya tuh padahal tuh sebelum mereka agak berbuat culas ya, tuh mereka benar-benar kayak se-support itu dan benar-benar memadai banget lah. Dari segi uang kita dapat, bahkan clear 100%, dan bahkan kita dapat untung dari mungkin kostum lah, atau konsumsi atau transportasi yang itu tadi bilang. Ternyata di lomba terakhir ini kayak gila sih itu. Gak ada hak ininya, nggak dikasih ya. Benar-benar kerasa banget kalau itu hasil digelapkan. Karena emang ternyata nggak cuma aku doang, yang lain juga. Dan satu sekolah pun sempat ada konflik di mana kita tuh kayak demo, ibarat demo di sekolah. Kita benar-benar demo, bikin komunitas gede, dan itu kita kayak komplain kenapa uangnya nggak turun-turun, dan kayak bener-bener nggak ada dana itu. Dan malah sekolah tuh kayak apa ya, mungkin dananya lepas tangan, dan dananya itu dialih ke yang lain. Dan bahkan orang yang nyimpen uang itu semua tuh di waktu itu tuh dia bener-bener barusan aja ganti mobil yang cukup ya lumayan mahal buat orang di pelosok ya, di sekolah yang biasa-biasa aja karena sekolah negeri. Itu bener-bener dia tuh kayak tiba-tiba ganti mobil, dan langsung kita nggak percaya, bahkan OSIS pun mereka ikut komplain gitu. Dan ternyata dari konflik itu juga mereka kayak dari sekolah sendiri ya, itu langsung tindaknya langsung kayak gila sih, itu sampai lapor polisi, sampai didata juga anak-anak yang ikut demo. Dan kita benar-benar salah satu atau beberapa orang waktu itu kalau nggak salah, itu dia benar-benar mau dilaporin polisi karena mereka tuh kayak panasan, takut kayak gitu loh. Dan guru-gurunya pun kayak langsung pura-pura nangis gitu loh di kelas, dan ya gitu lah. Ternyata banyak banget ya guys, banyak banget tindakan yang kayak ini masuk korupsi. Terus apalagi ada yang parah juga di lingkungan anak sekolah, itu benar-benar bahaya banget. Itu sama aja kayak merampas hak orang lain. Apalagi itu istilahnya hasil jerih payah siswa gitu ya. Kayak teman gue sendiri juga sih yang kayak dia ikut dia ada acara di salah satu pemerintah di Jakarta juga. Dia harusnya tuh kayak dibiayain semuanya, dari transportasi, dan mungkin harusnya juga dapat uang saku juga ya, karena itu emang udah ibarat kayak lu perform di istana negara coy. Paham kan?
sorry, dan dia ternyata tiba-tiba dikorupsi oleh daerahnya sendiri. Dia kayak dengan embel-embel kayak itu uang transport dia yang harus digantikan, dan dia langsung, at least kan dia kan dapat uang saku kan dari Pak Presiden atau Pak Jokowi. Dia dapat uang saku yang dimana buat seluruh anak-anak berprestasi yang dipanggil untuk ke Istana Negara. Ternyata dia dapat jadi korban korupsi juga tuh, benar-benar diambil semua uangnya tanpa tersisa satu pun. Jadi dia cuma lihat, megang, hilang. Sama aja kayak gue sih sebenarnya sih. Banyak banget ya konteksnya, benar-benar banyak banget konteks korupsi di lingkungan kita itu, benar-benar banyak banget. Dan kan dari dulu ya. Iya, dari dulu, bener. Dan itu harus kita rubah sifat-sifat seperti itu, kita hilangkan. Ya meskipun nggak mungkin akan hilang 100%, tapi kita sebagai mahasiswa mengurangi hal tersebut. Bisa mencegah. Lalu nih, menurut kakak, hal apa yang bisa mengantisipasi adanya tindakan korupsi? Oke, cara mengantisipasi dari pengalamanku sendiri berarti ya? Dari pengalamanku sendiri ya, kembali lagi kayak di lingkungan kuliah. Jadi kayak waktu itu gue bener-bener kita debat akan dana yang kekurangan itu, karena kebetulan gue juga megang salah satu bagian dari keuangan itu sendiri. Dan mereka langsung kayak menuduh saya untuk kayak menuduh saya menuduh saya kayak lu tuh nggak kerja sama sekali dan kita kekurangan dana, dan mereka kayak bodo amat. Ya caranya pun negatif juga nanti jadinya kan, kayak turunan yang agak liar juga gitu kan. Bukan saya, tapi saya bukan di bagian itu ya, sorry, saya bukan di bagian itu. Saya kena juga karena saya menilai itu kayak bodo amat akan itu, karena saya sendiri kayak kalau lihat mereka sebenarnya emang jujur bodo amat pertama, tapi yang kedua saya tetap emosi karena ya itu mereka udah tahu kekurangan dana tapi caranya yang salah, jadi kayak merugikan orang lain. Itu yang itu salah satu alasan kenapa saya juga sempat marah-marah juga, kayak kalau nggak transparansi dana. Transparansi dananya harus jelas, penting guys. Itu salah satu juga hal yang mengantisipasi nih adanya korupsi, harus transparan. Dana sekecil apapun itu harus transparan. Selanjutnya itu kayak buat mengantisipasi itu juga kita harus ada yang ngawasin guys. Setiap ada kegiatan itu harus ada yang ngawasin di bidang-bidang keuangan. Misal kayak aku nih ada kegiatan terus aku di bidang keuangan, jangan hanya satu orang yang ada di keuangan tersebut, jangan ada satu orang, jadi harus ada yang ngawasin biar kita kadang tuh ada sifat-sifat hilaf seseorang ya kan. Ada sifat-sifat hilaf seseorang apalagi yang mahasiswa apalagi mahasiswa yang dananya minim ya kan. Jangan sampai tergoda dengan hal-hal seperti itu. Betul banget, karena gila sih itu buat orang-orang yang bisa berani buat korupsi. Mereka mentalnya gila sih. Mereka berani banget. Iya, mereka berani banget. Dan kalau ketahuan tuh malu tau. Iya nggak sih? Dan merugikan orang lain. Merugikan banget. Gila. Yang terakhir nih guys, apa yang bisa diambil dari obrolan kita tadi ya kan, untuk mahasiswa seumuran kita? Pesan ya? Iya. Ada nggak sih? Ini topik kita tuh dulu berbobot nggak sih sebenarnya? Sangat berbobot. Soalnya berbobot ya? Iya, bener-bener ada di lingkungan kita guys gitu. Iya benar banget. Kayak kalau pesan-pesan dari aku sendiri ya, yang pertama kita harus bisa jujur. Iya, itu yang utama guys. Kita jujur, kalau dari dalam diri kita sendiri nggak bisa berbuat baik, yaitu jujur salah satunya. Kita nggak bakalan bisa buat jauh dari tindakan korupsi itu sendiri. Bener. Yang pertama. Terus yang kedua ya, misal kalaupun kita dihadapkan dengan orang-orang yang melakukan tindakan korupsi, ya kita kalau bisa kita harus kasih tahu kalau itu tuh salah. Tapi kita harus juga hati-hati, berani dan hati-hati, betul. Yang beraninya ya karena yang pertama ya biar mereka sadar akan kesalahan itu, dan kayak biar masalah itu pun cepat selesai dan nggak merugikan orang lain. Dengan hati-hati itu pun sendiri tuh, karena biar kita meskipun kita berani speak up, takutnya mereka kayak cari kambing hitam nih, kambing hitam buat dibahan salahkan orang lain gitu. Jadi kita harus hati-hati sama mereka yang
melakukan tindakan korupsi. Itu sih kalau dari gue sendiri. Gitu guys, yang terakhir banget dari kita, apalagi dari aku nih, jadi tindakan korupsi ini nggak hanya di lingkungan perkuliahan aja guys. Nanti kita setelah kuliah pasti akan sering sekali menjumpai, banyak sekali tindakan-tindakan korupsi. Tadi juga udah dibilang kalau di sekolah pun juga ada tindakan korupsi. Bahkan di pemerintahan di pemerintahan pun apalagi gitu. Soalnya korupsi itu nggak hanya dalam bentuk uang, tapi juga ada tadi disampaikan kalau korupsi itu dalam bentuk waktu, dalam bentuk kepanitiaan dan lain-lain seperti itu. Benar banget teman-teman. Jadi awas aja kalau besok kalian yang nonton ini kalau jadi pelaku korupsi, waduh, jangan sampai ada kata-kata korupsi lagi di lingkungan perkuliahan kita. Meskipun tidak 100% akan hilang, tapi mulai dari diri kita sebagai mahasiswa selalu bersikap jujur agar sifat-sifat korupsi ini akan hilang, nggak ada lagi di lingkungan perkuliahan. Karena ya kalau misal kita apa ya, di kuliahan pun udah berniat untuk buruk itu, takutnya malah kita nanti di luaran setelah kita kuliah malah lebih parah lagi. Iya nggak sih? Bener. Gitu dulu podcast kita hari ini yang membahas tentang korupsi. Semoga setelah ini tidak ada kata-kata korupsi lagi dan kita makin jujur dimanapun tempatnya. Bye guys. Bye. See you. Bye.